Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisla Maria dari kelas 2C Prodi Penjualan Peternakan dan Peliharaan Hewan. NIM 0503202090, nomor absen 06. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bovine spongiform encephalopathy atau BSE, atau yang biasa disebut dengan penyakit sapi gila. Merupakan penyakit yang bersifat menular, berkembang secara perlahan, degeneratif dan fatal yang menyerang sistem saraf pusat otak dari ternak sapi dewasa. Para peneliti meyakini bahwa agen penyakit yang menyebabkan penyakit ini adalah protein abnormal yang berada di permukaan sel yang dinamakan prion. Untuk penyebab yang masih belum diketahui, protein ini mengubah dan menghancurkan jaringan sistem saraf otak, yakni otak dan sistem tulang belakang. Selain ternak sapi, ternak lainnya yang termasuk ruminansia juga memiliki resiko terhadap penyakit ini, yakni kerbau, kambing, dan domba. Penyakit ini menyerang dan merusak sistem saraf pusat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan perilaku pada ternak. Oleh karenanya, penyakit ini sering disebut dengan sapi gila. Perubahan tingkah laku yang dimaksud yakni agresif atau perilaku yang berbeda dari biasanya, mudah gugup, ternak yang menjadi lebih sulit untuk dikendalikan dan mulai memperlihatkan reaksi yang aneh setiap hari. Ternak yang mengalami gejala tahap ringan sampai sedang memiliki postur normal namun mulai terlihat masalah koordinasi atau gerak serta terlihat seperti pusing atau kepala bergerak-gerak tidak teratur. Saat ternak berada dalam posisi berbaring akan mengalami kesulitan untuk bangun. Selain itu, terjadi penurunan produksi susu dan bobot badan walaupun pakan yang diberikan adalah yang terbaik. Penyakit sapi gila ini dapat ditemukan pada manusia, disebut dengan varian Creutzfeldt-Jakob disease atau VCJD, yang dipercaya dikarenakan memakan produk asal ternak sapi yang terkontaminasi dengan jaringan sistem saraf pusat seperti otak dan susun tulang belakang dari ternak yang terinfeksi dengan penyakit sapi gila. Karenanya, sebaiknya dilakukan pemisahan otak dan sumsum tulang belakang pada ternak yang memiliki risiko tinggi untuk kasus ini, yakni ternak tua dan ternak yang menunjukkan gejala saraf seperti tidak bisa berjalan. Perlakuan pemanasan pada saat memasak makanan tidak mampu menghilangkan agen penyakit yang terdapat pada bahan pangan asal hewan tersebut. Di rumah pemotongan hewan di Indonesia, sebelum dilakukan pemotongan hewan dilakukan pemeriksaan antemortem atau sebelum mati oleh petugas yang berwenang. Hewan yang sakit atau memiliki risiko tinggi menyebarkan penyakit diperiksa dengan seksama dan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku. Yang menderita penyakit ini memerlukan masa inkubasi antara 5-10 tahun. Kelainan yang ditimbulkan berupa kerusakan jaringan otak secara perlahan hingga terjadi bentuk seperti karet busa atau spons. Gejala yang nampak berupa pemburukan semua aspek fungsi otak seperti bingung, disorientasi, cemas, depresi, bicara tidak jelas dan lambat, tremor, sulit berjalan, sulit mengontrol pergerakan, lupa pada orang sekeliling, dan belum ditemukan terapi yang tepat dan efektif, sehingga sebagian para ahli mengatakan penyakit sapi gila ini hanya ditemukan dalam jaringan saraf otak dan sum tulang belakang. Pencegahan dengan menghindari konsumsi daging dan produk asal hewan yang diduga terkena penyakit sapi gila dan menghindari penggunaan pakan ternak yang berasal dari olahan sisa jaringan hewan. Itulah tadi seputar penyakit sapi gila. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.